Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa.
yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Allah Bapa di sorga berbicara bagi kami. Dan setiap kebenaran firman yang kami dengar, biarlah itu yang mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan kami berjuang di sepanjang umur hidup kami, hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, sebab hamba terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Sampaikanlah isi hati-Mu, sebab hamba ini hanyalah alat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa sepatutnya di dalam sepanjang hari-hari hidup kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, ini juga berarti dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu meragukan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebab Allah itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Artinya janji Tuhan itu pasti ditepati. Saya ulang sekali lagi, janji Tuhan itu pasti ditepati. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sebab firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saat ini ada begitu banyak orang percaya yang seringkali hidup bersungut-sungut seolah-olah Tuhan tidak mau menolong dirinya. Saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan pasti menepati janjinya. Persoalannya itu sekarang adalah kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kenapa kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita? Kita harus mengerti Tuhan itu punya tatanan. Kalau Tuhan itu punya tatanan, lalu kita berkata kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan tatanan Tuhan. Artinya kita harus hidup benar, kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus, karena sebagai orang percaya kita berurusan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang benar. Jadi segenap kehidupan kita harus ditemukan benar di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kebenaran hidup kita, kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan. Karena orang yang hidupnya ditemukan benar di hadapan Tuhan, ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara perhatikan itu. Ini artinya Tuhan itu selalu memperhatikan orang yang ditemukan hidupnya benar di hadapan Tuhan.
Jadi mari kita periksa hidup kita. Apakah kehidupan kita itu sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan atau belum? Periksa hidup kita dengan jujur. Apakah kita sudah benar-benar hidup takut akan Tuhan secara benar, secara patut atau belum? Ya, firman Tuhan katakan begini, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, firman Tuhan ini seharusnya membuat kita jujur, memeriksa segenap hidup kita. Kehidupan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita merasa berhak meminta apa saja karena kita ini percaya kepada Allah, karena kita ini orang Kristen, karena kita ini anak-anak Allah. Kita merasa berhak mengatur Tuhan, menuruti keinginan-keinginan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar, hidup sebagai orang percaya itu berarti kita harus bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup di dalam tatanan Allah, hidup menuruti perintah-perintah Allah. Mari kita periksa hidup kita. Saudaraku, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang seperti Daud berkata begini, kalau kita membaca 2 Samuel 22 ayat 25, firman Tuhan katakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Saudaraku, dari apa yang dikatakan oleh Daud ini, seharusnya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa betapa kita harus menjaga kehidupan kita selalu benar di hadapan Tuhan. Betapa kita harus menjaga kehidupan kita selalu suci di hadapan Tuhan, selalu kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita mau membaca ayat 26, firman Tuhan katakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Saya ulang sekali lagi, dengar baik. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudaraku, ayo mari kita sadar. Jangan kita hanya hidup bersungut-sungut lalu mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang di dalam kedalaman hati kita, seringkali kita bisa berkata, Tuhan itu jahat. Kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, terjadi sesuai dengan kemauan kita, kita bisa berkata Tuhan itu jahat. Tuhan tidak mau menolong, percuma aku percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang percaya yang seringkali berkata demikian, saudaraku. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, firman Tuhan katakan terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Artinya, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus berjuang untuk menjaga seluruh kehidupan kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Terus ada dalam kesucian, terus ada dalam kekudusan, terus ada di dalam kebenaran. Di dalam ayat 27, firman Tuhan katakan begini, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat belit. Perhatikan itu, saudaraku.
Seharusnya ini menjadi jawaban bagi kita. Mengapa sampai saat ini kita seolah-olah belum melihat pertolongan Tuhan? Saudaraku, saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Tetapi persoalannya satu, apakah selama ini kita sudah memeriksa seluruh keberadaan hidup kita? Dan hidup kita itu benar-benar ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kita itu ditemukan ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran Tuhan. Kalau belum, mari kita berubah, ya. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita berubah. Lalu kita mau belajar untuk hidup dalam penurutan akan kehendak Tuhan, hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Ingat sekali lagi, Allah Bapa di sorga itu punya tatanan. Kita harus hidup di dalam tatanan Allah. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau kita memiliki komitmen yang baru, hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga hidup tetap ada dalam kesucian Tuhan, ada dalam kekudusan Tuhan, ada dalam kebenaran Tuhan, percayalah, pemeliharaan Tuhan akan sempurna atas kehidupan kita. Sebab Allah itu setia pada janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup takut akan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menasihati kami, menyadarkan kami, bahkan menegur kami, supaya kami mau memperhatikan segenap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami harus jujur di hadapan-Mu. Selama ini, seringkali kami tidak menjaga kesucian hidup kami. Kami tidak menjaga kekudusan hidup kami. Kami tidak menjaga kebenaran hidup kami. Saat ini kami ditegur oleh firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan, memiliki komitmen hidup yang baru. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Hidup kudus, hidup suci di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami mau memilih untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami sudah mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.